Hello students, today we are going to learn about language feature in the procedure text. Kita akan membahas tentang unsur kebahasaan yang ada di prosedur text. Ada 5 unsur kebahasaan, 5 language features. The first is simple present tense, second is action verb, temporal conjunction, adverbial phrases, last imperatives, advice or warning. Kita mulai dari yang pertama, simple present tense is about regular action. Jadi tindakan yang dilakukan secara regular. Jadi rumusnya ada subjek plus verb 1. Ini maksudnya adalah infinitive, bentuk dari kamusnya. Kemudian jika subjeknya he, she, it, perlu ditambahkan s atau es di belakang kata kerja baru, kemudian objek. Contohnya ini dimulai dari kata put dan was. Untuk kamusnya ini, kemudian jika subjeknya I, you, we, they, maka untuk kata kerja masih tetap sama sesuai bentuk kamus, tidak ada yang berubah. Kemudian jika he, she, it, maka kata kerjanya perlu ditambahkan s atau es. For example, put menjadi puts. Kemudian untuk negatifnya menjadi does not put atau disingkat doesn't ya. Kemudian I, you, we, they, untuk negatifnya tinggal ditambahkan do not atau disingkat don't put. Jadi untuk kalimat contohnya di sini ada I put the vegetables on the table. Jadi saya menaruh sayur-sayurannya di atas meja. Jadi karena subjeknya I, maka tetap bentuknya tidak berubah. Yang kedua, my mom washes the dishes. Kenapa ini menjadi washes? Karena subjeknya di sini adalah my mom. My mom itu tergolong ke dalam bentukan she. Subjek she, makanya menjadi washes the dishes. Ibu saya mencuci piring. Kemudian, ini contohnya di dalam teks prosedur. Biasanya untuk language feature-nya ada di bagian step. Jadi semua di sini menggunakan verb 1 atau bentukan kamus. Seperti pound, had, put, at, semua masih dalam verb 1. Kata kerja yang pertama. Yang kedua ada action verbs. Action verbs, also called dynamic verbs, express an action whether it be physical or mental. An action verb explains what the subject of the sentence is doing or has done. And an action verb can express something that a person, animal, or even object can do. Jadi ini adalah kata kerja aktif ya, aksi kata kerja yang aktif, yaitu sama juga seperti bentukan kamusnya, masih ada bentuk dalam bentuk physical atau mental. Contoh katanya ada act, agree, arrive, ask, bake, bring, dan masih banyak lagi. Untuk contoh kalimatnya seperti ini. Anthony is throwing the football. Jadi kata kerjanya ini aktif. Ya, aksi, sebuah aksi. Kemudian she accepted the job over. He touched about his stupid mistake in the task. Jadi bukan berhubungan dengan tenses ya, tapi ini fokus kepada kata kerja. Ya, kemudian untuk temporal conjunction. Temporal conjunction tells us about the time. Jadi ini konjungsi yang memberitahu kita tentang urutan waktu ya. Misalnya ada seperti sini ada after, as soon as, at first, at once, before, dan lain-lainnya. Untuk kalimat contohnya he came home after or before me. Jadi dia datang ke rumah setelah atau sebelum saya. I was asleep when she called me. Saya tertidur ketika dia memanggil saya. First, cut the meat into cubes. Pertama, potong daging dadu, secara dadu. Nah, untuk temporal conjunction itu juga ada di bagian stepnya. Kita bisa lihat ya. Jadi tujuan dari temporal conjunction ini membuat teks prosedur menjadi terurut. Jadi tidak ada yang ketukar proses atau cara membuat sesuatu misalnya. Ini contoh dari cara membuat nasi goreng. Kalian bisa lihat sendiri yang digaris bawahi, underline. Ini ada first, second, third, fourth, fifth, and finally. Biasanya yang terakhir akan
diberi temporal conjunction finally, seperti itu. Yang keempat ada adverbial phrases. An adverbial phrase is like an adverb. It adds more information to the sentence, but it uses more than one word to describe the verb. Jadi ada frase adverbnya di sini, kata keterangannya ini tujuannya agar memperjelas lagi, memberikan penjelasan. Misalnya di dalam text prosedur. Ada beberapa contoh jenis dari adverbial phrases. Yang pertama, adverbial phrase of time, tentang waktu. Kemudian, it's where, adverbial phrases of place, tentang tempat. How, adverbial phrase of manner, atau tentang cara. Ini ada contoh kalimatnya. The farmer drove the tractor in the evening. Jadi jelas keterangan waktunya kapan. Ini petaninya melakukan kegiatannya seperti itu. Nah, an adverbial phrases of time states when something happens. Ya, menjelaskan kapan sesuatu itu terjadi. Misalnya, I'll do it in a minute. Jadi jelas, saya akan melakukannya dalam semenit. Misalnya, jelaskan rentang waktu yang dibutuhkan. Gitu. Jadi, para pembaca bisa mendapatkan suatu kepastian. Nah, ini juga ada adverbial phrase of place untuk menjelaskan atau memberikan gambaran tempat di mana misalnya kegiatan itu berlangsung. Kemudian manner memberikan mempertegas atau memperjelas bagaimana cara untuk melakukan sesuatu lebih jelas. Misalnya di bagian the procedure text itu biasanya contohnya saya akan merebus air selama 5 menit. I will boil the water for 5 minutes. Jadi jelas bagi pembaca tahu berapa lama yang kita perlukan untuk merebus airnya, seperti itu. And the last is imperatives, advice, or warning. Jadi imperatives di sini expressive of a command. Jadi sebuah perintah. Sit down and eat your lunch. Biasanya ada tanda seru exclamation mark di sini. Jadi memberikan suatu perintah kepada lawan bicara. Advice is about guidance or recommendations offered. Saran ya, advice ini. This juice is better served with traditional snack. I would suggest doing more or of an effort. Jadi saran kepada pembaca, lebih baik jus ini disajikan dengan makanan atau snack tradisional. Mungkin rasanya akan lebih enak atau bagaimana untuk para pembaca mendapatkan informasi yang lebih dari teks prosedur itu. Kemudian ada warning, a statement or piece of information that tells that there might be a danger or a problem in the future. Contohnya, don't boil the noodle more than 2 minutes. Nah, ini biasanya ada di teks prosedur ya. Jangan merebus mie lebih dari 2 menit. Nah, nanti dia akan misalnya terlalu lama saat merebusnya. Nanti in the future, setelah rebus, itu bisa menyebabkan mie-nya jadi kurang enak atau rasanya berubah, misalnya seperti itu. Jadi ini juga diperlukan untuk sebuah teks prosedur. Oke, ini sama contoh yang tadi, how to make fried rice. This is sarannya, serve with a sunny side up. Jadi sudah lengkap. So that's all my explanations about language feature in the procedure text, unsur kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Well, thank you very much for watching and have a good day.